Mau kemana Bu? Ini masih pagi. Jangan bilang kamu mau ajak teman-teman kamu untuk gibah lagi. Oh jelas dong Pak, Ibu nggak bisa kalau nggak gibah. Lagi pula gibah itu sangat bermanfaat. Kita bisa mendapatkan informasi tentang orang lain lebih banyak lagi. Bermanfaat apanya Bu? Yang ada gibah itu mendatangkan dosa. Ini bulan suci. Jangan kotori hati, lisan, pemikiran, perilaku ibu di bulan yang penuh berkah ini. Pak, makanya Bapak juga ikut gibah sama Ibu. Bapak pasti bakal ketagihan dengan cerita yang Ibu bahas. Gak mau Bu, gibah itu dosa. Hati-hati kena azab. Jangan menceritakan kehidupan orang lain yang belum pasti kebenarannya. Hahaha, belum pasti kebenarannya. Justru itu yang kita bahas. Seru loh Pak, orang lain bisa menebak teka-teki dan cerita yang Ibu ceritakan. Bu, masih banyak loh kegiatan yang lebih bermanfaat dari gibah. Contohnya, ibu sama teman-teman ibu ngebahas kue lebaran, baju lebaran, dan berbicara soal Ramadan. Ah, Bapak ini tahu apa sih soal Ramadan? Udah ah, Ibu mau nongki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Bu. Susah banget nih kalau udah kayak gini. Ibu-ibu pada kemana nih? Aku udah gak sabar pengen cerita. Hari ini aku ada cerita baru, haha. Bu Ulan si pemalu itu gak ikut lagi. Astagfirullahaladzim, baru juga kita duduk. Udah mulai nih. Ingat Bu Yasmin, tujuan kita datang ke sini mau bahas kue lebaran. Bu Ulan itu kenapa sih selalu menghindar dari kita? Mentang-mentang rumahnya lebih gede dari kita, dia seenak kayak gitu. Hahaha, apa sih Bu Yasmin? Rumah gede atau kecil gak ada sangkut pautnya loh. Langsung bahas kue lebaran aja. Nah ini baru oke. Bu Santi, Ibu mau bikin kue apa? Kalau saya sih ini baru rencana ya. Mau bikin kue nastar, kue putri salju, kue akar kelapa, kue lidah kucing. Pokoknya banyak deh. Wih, banyak juga tuh. Bu, kalian tahu nggak? Kemarin saya lihat Bu Sisi bawa banyak barang belanjaan. Kayaknya itu dari selingkuhannya deh. Saya dengar-dengar Bu Sisi itu punya simpenan. Astagfirullahaladzim Bu Yasmin. Ibu masih sempat-sempatnya gibah di kala kita bahas kue lebaran. Dosa Bu, ingat dosa. Ibu juga harus ingat umur. Hahaha, udah, kita lanjut bahas kue lebaran lagi aja ya. Pak Haru, saya selalu dengar dari orang-orang kalau Bu Yasmin itu sering jadiin istri saya bahan pembicaraan. Apa itu semua benar, Pak? Kalau soal itu saya nggak tahu, Pak. Tapi istri saya memang suka gibah. Saya selalu ingatkan istri saya. Tapi kalau sudah terbiasa mah susah. Nanti bilangin sama Bu Yasmin, jangan jadiin istri saya bahan omongan lagi ya. Mana dia juga suka ikut kumpul lagi. Otomatis ikut gibah juga. Saya nggak mau istri saya berada di jalan yang salah. Maman, maafin istri saya ya. Saya sudah sering ingatkan dia, tapi ya susah, Pak. Nanti sore saya tegur istri saya lagi. Pak Maman jangan terlihat kesal seperti itu. Saya merasa kurang baik dalam membimbing istri saya. Ya udah, kasih tahu Bu Yasmin ya. Jangan ajak-ajak istri saya gibah. Saya nggak mau istri saya puasa secara cuma-cuma. Iya, Pak Maman, saya akan lakukan itu. Bulan, tadi siang kenapa nggak ikut kumpul? Saya punya cerita baru loh. Bulan mau denger gak? Cerita baru apa? Itu loh, anaknya Pak Acim. Dia garis 2 duluan loh. Saya baru dengar tadi siang. Emang anak kurang ajar ya, bikin malu kedua orang tua aja. Hahaha, Bu Yasmin, kirain ibu mau cerita hal yang positif. Ternyata mengarah ke gibah ya. Aduh, saya jadi canggung gini nih. Gitu aja terus. Padahal Bulan ini udah lama loh tinggal di sini. Masa diajak cerita-cerita masih canggung sih? Bukan gitu, cuma saya nggak mau ikut campur urusan keluarga orang lain. Biarkan mereka yang mengurus masalah ini. Ih, Bu Ulan itu selalu punya jawaban bijak. Padahal nggak ada salahnya kita bahas anak Pak Acim. Lagian itu informasi paling hot kan? Bu, jangan ojok-ojok orang lain untuk berbuat dosa. Bapak malu. Semua suami teman kamu negur Bapak. Berhenti bergibah di bulan puasa, Bu. Ini lagi. Jangan nambah beban ibu ya. Ibu lagi pusing sama Bu Ulan. Ia terlalu canggung ketika diajak ngobrol. Udah Bu, jangan gibah terus. Ibu terlalu lancang menarik kesimpulan tentang seseorang dan apa yang ibu dengar. Tidak semua yang ibu dengar itu baik untuk dibicarakan. Udah ya, jangan diterusin. Nanti ibu kena batunya loh. Bu Nala, apa benar Bu Yasmin sering ngomongin saya di belakang? Saya dengar dari beberapa orang, tapi saya nggak mau nuduh sih, soalnya saya nggak punya bukti kan. Bener kok.
Bu Yasmin selalu jadiin kamu bahan dasar omongan kita. Sabar Wulan, ini bulan puasa. Gak apa-apa kamu dijadiin bahan pembicaraan saat berkumpul. Asalkan kamu jangan ikut gibah sama Bu Yasmin. Udah, jangan dilanjut lagi. Nanti kebablasan gibah loh. Saya kan selalu ingatkan kalian. Jangan terpancing dengan kata-kata kalian tahu nggak? Itu loh, si A, si B, begini-gini. Stop, itu menandakan dosa besar. Kita harus perbanyak pahala, bukan dosa gibah. Meskipun kita hanya mendengarkan, kita akan tetap mendapatkan dosa itu. Hati-hati dan jaga lisan kita. Hidup di dunia itu hanya sementara. Perbanyak ibadah. Bener kata Bu Nala, kita nggak boleh gibah. Tapi kalau udah kumpul sama Bu Yasmin beda lagi. Kita pasti langsung terbawa arus. Jangan ikutan nimbrung, cukup diam seperti Bu Santi. Dia itu selalu cuek dengan perkataan Bu Yasmin. Hahaha, tuh seperti contohnya. Dalam hati juga harus perbanyak istighfar supaya dijauhkan dari godaan gibah Bu Yasmin. Hehehe, siap Bu Nala. Ini baju apa sudah sesuai dengan pesanan ibu? Kemarin suami ibu ada datang ke toko kami. Suami ibu bilang ibu suka dengan baju bermerek ini. Iya mas, saya suka dengan baju ini. Soal pembayarannya gimana mas? Apa suami saya sudah menentukannya? Waduh, kalau soal itu sih gak tahu bu. Suami ibu gak ada ngomong apa-apa. Tapi ibu harus bayar baju ini sekarang juga. Oh gitu. Ya udah, saya bayar pakai uang suami saya aja deh. Meskipun uang ini mau dipinjamkan ke temennya, saya pakai dulu aja. Ya udah bu, saya tunggu ya. Ibu langsung transfer sekarang. Ada gosip baru lagi nih. Sambil buka puasa nanti aku harus bahas soal ini. Pasti mereka terkejut dengan apa yang aku katakan. Hahaha. Sudah saya transfer ya mas. Masnya jangan bilang-bilang ya kalau saya pakai uang suami saya yang mau dipinjamin ke temannya. Kenapa nggak jujur aja bu? Saya malas kalau harus ditanya-tanya. Saya juga nggak suka berbohong. Saya nggak mau puasa saya nggak diterima karena saya berbohong. Ya udah deh mas, saya mau jujur sama suami saya aja. Makasih ya mas. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah teras rumah dengan suasana sejuk dan udara yang tenang. Ada sebuah meja kecil dengan beberapa takjil untuk berbuka puasa. Ibu Yasmin, Ibu Ula, dan Ibu April duduk bersama di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Kalian dengar gak tentang Ibu Maya? Katanya dia baru aja beli baju baru dari merek terkenal itu loh. Tapi katanya sih itu belinya dengan uang suaminya yang dipinjamkan ke temannya. Kan aneh ya? Hahaha. Nggak tahu itu benar atau enggak. Bukan urusan kita juga sih. Yang penting kita kan puasa. Jangan ikut-ikut mencampuri urusan orang lain. Itu beneran kok. Saya lihat sendiri. Saya dengar sendiri obrolan Bu Maya sama penjual baju bermerek itu. Emangnya kalian berdua nggak tahu apa? Bu Maya emang bener-bener ya dia istri yang gak jujur. Saya sih nggak tahu, tapi kok agak nggak enak ya ngomongin orang begini. Bu Yasmin terlalu sering ngajak orang-orang gibah. Ya tapi kan kalau nggak ada yang diomongin, hidup jadi sepi Bu Ulan. Hidup itu harus penuh warna. Contohnya dengan cerita orang-orang. Hahaha, bener juga sih. Cuman ya ini kan bulan puasa. Stop dulu aja gibahnya. Gak bisa dong. Kalian berdua harus tahu Bu Ipi yang rumahnya di ujung jalan kayaknya sih pesugihan. Pantas aja rumahnya gede, banyak mobil, uangnya juga banyak. Ternyata ngelakuin pesugihan. Aduh, lagi dan lagi. Bu Yasmin itu dapat informasi sebanyak ini dari mana sih? Kayaknya tahu aja kehidupan orang lain. Saya dengar dari orang-orang. Kadang saya juga melihat secara langsung. Hahaha, sudah. Kita lanjut buka puasa aja ya. Gibahnya ditunda dulu. Jangan menyia-nyiakan makanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bu Ulan, Bu Yasmin, kita makan takjil ini. Teman-teman, jangan sampai mengisi bulan puasa dengan gibah. Ingat, puasa bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan lisan agar tidak berbicara yang buruk tentang orang lain. Iya Bu Nala, maaf ya, kami cuma ngobrol-ngobrol ringan aja kok. Terus lidahnya nggak sengaja kepleset dikit, hehehe. Betul Bu Nala, kami cuma terlewat sedikit. Hahaha. Terlewat sedikit gimana? Bu Ulan sama Bu April hampir aja ikut hanyut dengan cerita Bu Yasmin. Hahaha, ya begitulah Bu Nala. Agak keras Bu, tapi saya ingetin Bu Yasmin kok supaya nggak terus ikut campur sama kehidupan orang lain. Iya, yang penting sekarang kita bisa buka puasa dengan tenang. Kalau udah puasa, jangan diganggu pikiran-pikiran yang gak perlu kan. Kita makan aja semua takjil ini. Setelah itu kita salat tarawih. Bu Yasmin, kenapa diem? Biasanya ngoceh terus kayak burung beo. Apa ibu malu karena terus saya ceramahi?
Hahaha, Bu Nala nggak boleh gitu. Lebih baik Bu Yasmin seperti ini. Bu Nala kan suka bilang, meskipun kita cuma mendengarkan, kita akan tetap kebagian dosanya. Betul itu. Kalau ada yang ngajak gibah, tolak aja, jangan mau. Ada apa ini? Kenapa aku nggak bisa ngomong gini ya? Masa iya cuma gara-gara perkataan Bu Nala? Biasanya juga nggak gini. Aku cuek aja. Tapi kali ini aku benar-benar diam membatu. Bu April, selama bulan puasa ini, Bu April kalau di rumah ngapain aja? Kalau saya sih bikin beberapa kue buat buka puasa, bikin gorengan sama bikin es buah gitu. Bu, tapi kok saya kepikiran sama Bu Maya ya? Kok dia berani pakai uang suaminya buat barang mahal? Padahal uang itu mau dikasihin ke temennya, bukan? Baru juga mau ngomong hal-hal yang positif, udah ada nih yang mulai-mulai ngibah. Maaf Bu Santi, saya penasaran aja sih. Begini deh, kalau mau ngomongin orang, lebih baik cari hal positifnya aja. Misalnya, Ibu Maya itu kan orangnya rajin, sering bantu-bantu tetangga. Itu kan yang perlu kita contoh. Betul. Jadi kalau mau ngobrol cari yang enak-enak aja. Misalnya kita bahas resep baru buat buka puasa. Hehehe. Ah, jadi malu deh. Tapi iya, Ibu Nala bener. Mulai sekarang kita jaga lisan biar puasa kita semakin sempurna. Nah, itu tahu. Jangan sampai ketularan sama Bu Yasmin. Kalau emang gak mau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi. Udah dong Bu Nala, saya kan diem aja. Saya nggak gibah loh. Saya bicara hal positif sama Bu April. Hahaha, iya, pertahankan ya Bu Yasmin. Kalau gini kan adem saya lihatnya. Tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Perbaiki diri di bulan Ramadan, karena setiap langkah kebaikan akan membuatmu semakin dekat dengannya. Jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ampunan darinya, bukannya malah menjadi bulan puasa ini untuk membicarakan aib atau kehidupan orang lain. Betul sekali. Bulan ini bulan yang hanya dapat kita nikmati dan kita rasakan 1 tahun sekali. Alangkah baiknya jangan menyia-nyiakan dengan dosa yang kita ciptakan. Ayo kita sama-sama minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kotor dan pikiran kotor menggerogoti pikiran dan jiwa kita. Bu Yasmin, ayo diangkat tangannya. Kita harus berdoa untuk meminta ampunan. Aku harap Allah bisa memaafkan kesalahanku. Meskipun aku hanya mendengar, aku juga kebagian dosanya. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah meminta ampunan dan perlindungan kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya harap kalian meminta itu dengan hati yang tulus. Alhamdulillah sudah Bu Nala. Terima kasih ya Bu, berkat Ibu kita bisa seperti ini. Sama-sama, saya senang membantu kalian kembali ke jalan yang seharusnya lagi. Saya berharap tidak ada lagi yang hibah di antara kita berlima. Amin. Ibu-ibu, bagaimana perasaannya setelah kita berdoa? Apa ada perubahan dalam diri kalian? Alhamdulillah, rasanya seperti lebih enteng dari sebelumnya. Mungkin terlalu kebanyakan dosa gibah. Hahaha. Hahaha, bener kata Bu April. Ternyata dosa gibah sebesar itu ya. Padahal kita hanya berbicara, tak menambahkan cerita lain. Jangan salah, ucapan kita itu bisa menyakiti hati atau perasaan orang lain tanpa kita sadari. Makanya kita harus menjaga hati dan lisan selama bulan suci ini. Setuju. Mulai malam ini dan hari-hari yang akan datang, kita harus menahan lisan kita supaya gak gibah. Kenapa kalian malah ngeliatin saya? Saya berubah kok, saya takut kena azab. Ah iya, saya lupa. Orang yang suka gibah itu bakal dapat hukuman yang berat di akhirat nanti. Lidahnya panjang, nanti dipotong sama gergaji atau enggak pedang. Emangnya mau? Amit-amit, ya enggak mau lah. Kita pulang aja yuk, pembahasan Bu Nala semakin serem. Takut ya? Pak, mulai malam ini Ibu akan kurang-kurangin berbicara tentang aib orang. Ibu akan lebih memperbanyak ibadah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Selamanya seperti ini ya Bu. Jangan termakan cerita atau hal-hal yang mendatangkan gibah. Iya Pak, Ibu akan berubah sepenuhnya. Ibu takut puasa Ibu sia-sia karena Ibu sering gibah. Hohoho, Ibu seperti ini karena nasihat Bu Nala kan? Iya Pak, Ibu sadar perbuatan ini benar-benar di jalan yang salah. Ibu janji kepada diri sendiri dan juga orang-orang terdekat Ibu akan berubah.